Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tujuh murid sekolah dasar di Tulang Bawang Barat dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Luasan sawah petani di pesisir barat terus berkurang akibat tergerus abrasi sungai yang kian tidak terkendali. Seorang begal motor ditangkap saat sedang membalak sopir truk di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. Sebanyak 7 murid sekolah dasar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin siang dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Mereka mengalami pusing, badan lemas, dan mual-mual. Para murid yang sakit adalah 5 murid perempuan dan 2 laki-laki. Mereka tidak menjalani rawat inap di rumah sakit. Setelah mendapat penanganan dokter selama sekitar 1 jam, para pasien diperbolehkan pulang. Nyantap dari MBG mereka keracunan. Nah, sampai di sini mungkin mereka sudah pada pulang. Berapa orang? Tapi kegiatan saya langsung ke tempat anak-anak tersebut karena kita juga akan pantau mereka, jangan sampai kena keterbatasan orang tua nantinya dipaksa pulang kan. Kita khawatir juga. Jadi kita akan pantau juga anak-anaknya kalau memang mengkhawatirkan langsung kita suruh dibawa ke rumah sakit. Untuk menyelidiki penyebab para murid sakit, petugas Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM langsung mendatangi dapur tempat masak makanan bergizi gratis di Tulang Bawang Tengah. Mereka mengambil sampel makanan matang, susu kemasan, dan air yang dipakai untuk memasak makanan. Alhamdulillah tadi pada pukul 15.30 seluruh anak-anak yang dibawa juga sudah bisa dibawa pulang ke rumahnya, dan kami saat ini tim kesehatan sebelumnya turun ke tim SPPG ini juga memantau dari kesekolahan tadi, dan kami di sini ditemani oleh Balai POM Kabupaten Tulang Bawang Barat di mana kami melakukan uji sampel terkait diduganya atau ada tidaknya proses keracunan pada KLB ini, sehingga nanti kami akan menunggu hasilnya 7 sampai dengan 10 hari dari Balai POM yang akan disampaikan ke Dinas Kesehatan. Itu kurang lebih seperti itu, Mas. Sampel yang diambil apa aja sih, Pak? Jadi sampel yang diambil kita tadi ada nasi, kemudian ada ayam, kemudian ada sayur, kemudian ada susu yang sudah diambil oleh Balai POM. Penyebab sakitnya 7 murid saat di sekolah masih dalam penyelidikan petugas Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat. Berdasarkan pemeriksaan petugas, menu makanan yang diberikan ke murid adalah nasi putih, sayur ayam, tumis sayuran, buah jeruk, dan susu kemasan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Meski menuai protes dari beberapa pihak akibat banyak murid yang diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG, namun pemerintah menyatakan tetap akan menjalankan program tersebut sesuai rencana. Penerima makanan bergizi diperluas tidak sebatas kepada murid saja, namun juga kini ditambah untuk para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga saat mengunjungi dapur MBG di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah pada akhir pekan lalu. Program makanan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Selain itu, program MBG juga berdampak positif bagi ekonomi setiap daerah, menambah lowongan kerja kepada masyarakat. Mendistribusikan melalui TPK, tim pendamping keluarga dari 336 tadi, termasuk hari ini yang mendapatkan untuk MBG ibu balita kalau sini, karena tidak menyusui dan menyusui dan balita, bukan bumil. Ini di sini ada 336 dari SPPK yang tadi saya kunjungi, termasuk saya pastikan menunya seperti apa. Kemudian kalau kering seperti apa, tadi saya bawa contoh, mana contohnya tadi? Ada yang bayi khusus, ada yang anak sekolah, ada yang bumil. Itu lain-lain untuk kita pastikan jangan sampai nanti sama, karena kebutuhan dari gizi mereka beda-beda. Sementara terkait adanya murid yang diduga keracunan makanan bergizi gratis, pemerintah akan mengusutnya secara tuntas melalui Badan Gizi Nasional atau BGN, polisi, dan tentara. Penyebab keracunan akan diselidiki apakah disebabkan kelalaian dalam pengelolaan makanan atau justru ada upaya sabotase yang bertujuan untuk menggagalkan program MBG. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ruang komputer yang berada di lantai 2 pondok pesantren di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, kebakaran Senin siang. Api cepat membesar karena di dalam ruangan terdapat banyak perabotan elektronik dan kertas. Petugas menurunkan 1 mobil pemadam kebakaran. Kebakaran terjadi saat di pondok pesantren sedang banyak tamu yang menghadiri acara pelantikan organisasi masyarakat atau ormas. Api cepat dipadamkan setelah banyak orang yang terlibat membantu memadamkannya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kejadian sekitar jam 13.30 itu tadi tiba-tiba keluar asap itu sepertinya korsleting listrik dan menyambar ke CPU atau ini kan ruang komputer ya, menyambar ke CPU, menyambar ke AC. Alhamdulillah bisa dekat juga kelihatan. Jadi yang kebakaran apa aja nih Mas? Yang terbakar ini ada CPU 5 unit sama AC sama internet wifi. Kalau kerugian belum tahu ya? Kalau kerugian saya belum paham, nggak tahu detail harga PC-nya berapa. Yang pasti ada 5 PC yang terbakar dan juga AC, 1 AC, 1 PK. Tadi ada masyarakat telepon ke Pos Damkar Unit 2 bahwa ada kejadian kebakaran kira-kira pukul 1.00. Terus api bisa dipadamkan Bang? Ya alhamdulillah kami nyampe di lokasi, kami evakuasi berjalan dengan lancar, terus api dapat dikondisikan. Kebakaran tidak menjalar ke ruangan lain dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran ditaksir sekitar 70 juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Luasan sawah di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat terus berkurang akibat tergerus abrasi Sungai Waitau. Abrasi terparah terjadi saat sungai dilanda banjir. Salah satu petani yang jadi korban abrasi sungai adalah Munjirin. Ia menyatakan 4 petak sawahnya atau setara sekitar 1 hektar telah hilang akibat abrasi sungai. Saat air surut, lahan bekas sawahnya dipenuhi batu sungai sehingga tidak bisa ditanami padi. Sawah ini dirusak sama ini air. Kalau banjir kan gede. Kalau dulu kan masih ada pohon beringin gede di sini. Tapi sekarang udah kegerus sama sungai. Ini aja udah 2 petak sawah yang habis. Ya. Berarti berapa keseluruhannya Pak petak sawah yang habis? Semuanya 3 petak ini. 3 petak. Ya. Di Sungai Waitau sudah dibangun bronjong atau dinding sungai, namun hanya satu sisi sungai saja dan pendek. Kondisi bronjong kini juga sudah rusak. Maka sawahnya itu terus digerus habis, maka sekarang sampai 3 petak yang udah diambil sampai sekarang. Makanya kami dari Pemda Bekon dah lama mengajukan proposal Bekon untuk Pemda Provinsi atau pusat, bahkan sampai pusat sampai sekarang belum pernah sampai sentuhan dari pemerintah. Maka harapan kami Pemda Bekon, marilah kita sama-sama dari Pemda pusat sampai daerah untuk prihatin kepada Bekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Barat untuk membangun daripada pembangunan bronjong. Untuk mencegah abrasi yang terus melebar, pemerintah Desa Bandar Pugung telah mengajukan permintaan bantuan pembangunan bronjong sungai ke Pemda Pesisir Barat.
Provinsi Lampung, dan pemerintah pusat. Sayangnya, bantuan itu kini belum kunjung datang. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.